kasih Bang Jess. Selamat Idul Fitri Bang Jess. Mohon maaf lahir dan batin Bang Jess. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk berkaya terimanya kapitra untuk atas 2.900 mengucapkan beas salah program teras kata itu nasional sayuta dalam 100.500 rupiah tidak zakatnya 2 juta rupiah yang total masih tinggi di negara Australia sebenarnya 6 juta 280.500 rupiah. Ada selanjutnya sesuai dengan kata dasar persoalan warga kaiji harus tahun selain bisa pada dasar kami nyata punya 2.850.000 terus mereka kirakan beras sehingga kata bilantos yang digalurkan kata bias 185 kilogram 100 kilogram. Selanjutnya kalau bisa beli 1.300 ambilin 1.150.000 magalung angkot sarung keresek ada 100.000 untuk total pengeluaran 2.250.000 rupiah. Ayah satu ini satu usaha 2.500 tapi para pengemudi satgas ibu hajar alhamdulillah para peserta insyaallah untuk pertanggung jawabannya sudah biasa sahabat dana laksanakan ibadah salat. Rupina saat itu akan sangatkan satu ini prosesnya laksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan proses ibadah laksanakan ibadah pada bulan Hijriah bila sekitar Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم
ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنفس فيه المتنافسون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع عبد يوم القيامة لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول من تفتح له أبواب الجنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا أن يرى الله الأرض ومن عليها. Hadirin jamaahullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu sangat luar biasa sehingga pada hari ini kita merasakan kegembiraan yang Allah berikan khusus untuk orang mukmin, khusus untuk orang muslim, di mana Allah memberikan hari ini kedua kebahagiaan. Pertama, bahagianya setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua Allah berikan kebahagiaan itu disertai dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka kalian merasakan kebahagiaan. Wa huwa khairum mimma yajma'un, dan hal itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan di dunia. Hadirin jamaah Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman dalam surat ini, surat Yunus ayat 58, dalam salah satu kitab tafsir, yaitu kitab Jami'ul Bayan atau Bani. Begitu juga dalam tafsir Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi maknahu yakni bil Islam alladzi hadahu, yaitu dengan Allah memberikan nikmat paling besar, yaitu nikmat datangnya Islam, datangnya hidayah kepada kita dengan memeluk agama Islam dengan penuh keimanan serta beribadah dengan penuh keikhlasan. Itulah nikmat yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa bi rahmatihi, Allah pun memberikan wabil Quran alladzi 'allamakum, dan begitu juga Allah memberikan kepada kalian, mengajarkan kepada kalian dengan didatangkannya Al-Quran. Maka syahrul Ramadan, maka tidak salah ketika syahrul Ramadan disebut syahrul Quran, disebut bulannya Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keutamaan, yaitu dengan bitaqlillahi wa bi rahmatihi, dengan dimasukkannya kita ke dalam golongan orang muslim, orang mukmin, dan Allah berikan Al-Quran sebagai pedoman. Hadirin jamaah Allah, surah Al-Qurtubi pun menyebutkan ketika memaknai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, maka beliau menyebutkan fadlullahil Quran, yaitu Allah memberikan keutamaan karunia dengan Al-Quran. Begitu juga wa rahmatuhu, dan Allah memberikan rahmatnya, anja'alakum min ahlihi, maka kita mudah-mudahan
bersahabat dengan Al-Quran, berkawan dengan Al-Quran. Teman sejati adalah Al-Quran. Hadirin jamaahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman selain dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang panjang, walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah oleh kalian iddata, bilangan syahrul Ramadan, yaitu 30 hari. Kita melaksanakan siang syahrul Ramadan 30 hari, bertilawah setiap hari, qiyamul lail setiap hari, bahkan thalabul ilmi pun setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah Allah telah datang kepada kita. Allah menginginkan yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan walitukmilu iddatash syuhur, supaya kita menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, yaitu 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak luput. Apa tujuannya? Supaya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita beribadah dengan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, yaitu wala'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Seorang mukmin ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas dan mestilah dia bersyukur. Maka Allah pun dengan mengadakannya syahrul Ramadan, dengan menyuruh kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya untuk wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Hadirin jamaah muslimah, dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Quran Mu'adzim, menyebutkan walitukbirullaha ala ma hadakum, maknanya yaitu walitadkurullaha inda iqtidaru a'malus shalih, supaya kalian itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kalian melaksanakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita supaya banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan pun marilah kita bersyukur, karena yang namanya litukabbirullaha ala ma hadakum itu pasca amal soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan wala'allakum tashkurun. Makna la'allakum tashkurun idza kuntum bima amarakumullah. Apabila kalian melaksanakan apa yang Allah perintahkan min ta'atihi, yaitu dari ketaatan, wa tarki maharimihi, dan meninggalkan apa yang diharamkan, wa hifdzul hududihi, dan menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyebutkan bala'allakum an takunu minasyakirin, maka dengan hal itu engkau akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan beberapa ketaatan, melaksanakan ibadah-ibadah yang mengiring kita menuju meningkatnya amalan takwa kita, maka di sanalah letak ibadah. Syahrul Ramadan syahrul tarbiyah, syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menjadikan diri lebih pantas lagi untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syahrul Ramadan adalah syahrul ibadah, yaitu bulan di mana untuk menguatkan dalam hal ibadah. Maka al-ibadah ini kembalikan lagi, inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka tujuan kita pun tercapai, akan tetapi ibadah pun bukan hanya sekedar tujuan, tapi ibadah adalah di samping tujuan, yaitu sebagai wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah di mana kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan al-jinan atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah
Hadirin jamaah, ketika kita sudah melaksanakan sholat di bulan Ramadan, yaitu amalan-amalan soleh, maka ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Ketika Allah sudah memberikan kita hidayahnya, memberikan rahmatnya, maka setelah Ramadan pun apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti kita jaga. Makanya di sana ada judul wujudu tahwilu ba'da Ramadan, adanya perubahan setelah bulan Ramadan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, supaya kita ada perubahan di dalam diri kita. Maka di sini ada 4 hal yang mesti kita lihat perubahan di dalam diri kita. Pertama yaitu indal akidah. Di dalam akidah kita harus mempunyai perubahan yaitu al-ikhlas. Senantiasa ketika kita mengamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saum pun mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas. Karena hanya ibadah saum yang tidak dibarengi dengan riya. Ketika kita sholat, maka Allah pun menyuruh kita sholat, orang pun melihat bagaimana kita sholat, dan itu bisa masuk riya di sana. Tapi ketika saum, orang pun gak tahu kita saum atau tidak. Bahkan ketika kita tidak saum pun gak tahu. Maka dengan adanya saum ini mengajarkan kita supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama bertambahlah keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ada orang yang beriman itu saum, menjaga diri dari makan, minum dan syahwatnya itu li'ajli, dikarenakan untuk. Maka kata Rasulullah SAW, wasiyam az-zubihi, saum itu aku yang akan memberikannya. Wal hasanat asyara hasanat, satu kebaikan itu adalah 10 kebaikan. Maka Allah memberikan khusus pahalanya itu untuk orang yang saum. Maka di sini mengajarkan kita untuk ikhlas. Yang kedua yaitu muqarrabatullah. Allah itu senantiasa dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala bertambah bahwa Allah itu mengawasi kita. Dengan saum kita gak berani makan meskipun gak ada siapa-siapa. Ketika kita saum kita gak berani berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena kita tahu ini bulan Ramadan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala melihat. Makanya dengan berakhirnya bulan Ramadan bertambah pula muraqabatullah, diawasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Maka sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami pun lebih dekat dari apa yang kalian bisikan. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kalian. Maka di sini dengan bulan Ramadan bertambahlah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indal ibadah. Dengan adanya ibadah di bulan Ramadan kita merasakan bagaimana kualitas ibadah kita meningkat, yaitu sifat wa fadilatul ibadah kita meningkat. Contoh ketika kita tarawih, kita melaksanakan dengan penuh ketaatan, kesabaran dari awal sampai selesai. Begitu juga saum. Maka ketika kita melaksanakan hal-hal tersebut, amalan-amalan soleh kita bertambah kualitas keimanan kita, ibadah kita bertambah dengan adanya tahajud, dengan adanya sedekah, dengan adanya tadarus. Kita menambah dengan tadabbur, membaca artinya dan sebagainya. Itu lebih khusyuk. Makanya di sini kualitas kita akan bertambah. Dijagalah di bulan Syawal. Dan yang kedua yaitu adalah anwa'ul jinsul ibadah. Kita pun melaksanakan berbagai macam ibadah. Seperti tadi ibadah amal kita laksanakan, ibadah badan wal amal kita melaksanakan. Hal ini menjadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar. Makanya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah itu ialah antahfidha bi a'maliki alladzi qad amila fi syahri Ramadan, yaitu kalian menjaga amalan-amalan yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu indal qulub. Kita lihat bagaimana akhlak. Akhlak pun akan meningkat ketika kita di bulan Ramadan takwa meningkat. Kita supaya tidak menyakiti orang lain, melaksanakan hal-hal yang Allah berikan, yaitu perintahkan kita melaksanakan apa yang Allah larang kita melaksanakan. Maka ketakwaan akan meningkat dengan akhlak itu tersendiri. Yang kedua, yuhibbul ilm. Dengan ketakwaan tadi kita
Yang kedua, dengan yuhibbul ilmi, kita mencintai ilmu. Di bulan Ramadan kita melaksanakan thalabul ilmi, kita melaksanakan pengajian. Ini menunjukkan bahwa kita sangat cinta terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Ketika engkau saum itu lebih baik dari kalian. Maka dengan ilmu bahwa saum itu baik untuk kita semua. Kalau tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui bagaimana saum itu sendiri baik untuk kita. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai sifat ar-rusdu. Ar-rusdu itu cerdas. Ar-rusdu itu adalah salah satu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat yang telah menjelaskan tentang saum, wala'allakum yarsyudun, supaya kalian itu termasuk orang-orang yang sungguh diberikan petunjuk. Kenapa? Orang yang diberikan petunjuk itu ialah walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada diri-diri kalian itu rasa cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan akan menghiasi hati-hatinya. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, yaitu orang yang dalam hatinya benci terhadap kekufuran, benci terhadap kemaksiatan, la'allakum yarsyudun, supaya kalian itu diberikan petunjuk. Wa ulaika humur rasyidun, dan itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Maka dengan adanya bulan Ramadan kita akan mempunyai sifat al-rusdu, yaitu cerdas, mana yang di dalam hati ini harus ditanamkan dan mana yang harus dibenci. Hadirin jamaah Allah, dan yang terakhir yaitu indal ijtimaiyah, yaitu kita lihat perubahan sosial kita. Di bulan Ramadan kita melaksanakan ta'awun, saling menolong, bukan menolong. Kalau saling menolong berarti dari dua pihak saling menolong, maka ta'awun kita laksanakan dengan adanya sedekah, dengan adanya infak, dengan adanya zakat, dengan adanya perhatian kepada tetangga. Maka ini menunjukkan bahwa ta'awun, saling menolong. Maka dalam sosial pun kita akan melihat bagaimana Ramadan ini berpengaruh terhadap kita. Dan yang kedua adalah kaful adab. Dengan Ramadan maka kita menjaga supaya tidak menyakiti orang lain. Ramadan kita menjaga supaya tidak ada pertengkaran dengan tetangga, dengan saudara. Inilah kaful adab. Dengan Ramadan kita akan menahan diri dengan untuk tidak menyakiti orang lain. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu man salima musliman bilisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari tangannya dan lisannya. Maka yang terakhir yaitu yang ketiga, ihtimalul adab, yaitu menjaga supaya kita tidak marah, menjadi orang pemaaf. Dan inilah sifat orang yang bertakwa itu ialah wa'afu'an, yaitu orang yang memaafkan kepada orang yang mempunyai salah kepadanya. Maka dengan hal ini jamaah Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengubahkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Wala'allakum tashkurun, wala'allakum tattaqun, wala'allakum yarshudun. Hal ini yang Allah berikan dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan. Marilah kita raih dengan penuh kemenangan. Marilah kita raih dengan penuh sukacita, yaitu berbahagialah pada hari ini. Hadirin jamaah Allah, hal ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah wa mau'izatun hasanah untuk kita semua, terutama pasca Ramadan. Marilah kita rubah diri kita, wujud tahsil tahwil di ba'da Ramadan. Mudah-mudahan kita mempunyai perubahan sikap, akidah dan sosial kita dengan adanya Ramadan. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Kan sawi-sawi Pak. Sami-sami. Kotang yang udah punten ya, aduh. Sami-sami, nakabalah ya, amin ya Allah. Kak, Nakabalah min amin. Ini betul. Itu menurut itu anaknya itu anaknya kemudian berangkat mudik. cari rumahnya alam jadi arus medianya ayam biasa kali biasa saya biasa hayo Lembu adang. banyak pantai dia alam
Dedek ikut sholat dedek. Dedek cantik ikut sholat dedek. Ya nggak nyampe ibu. Sama. Nanti saya salamannya mah kabulin kan sama ibu. Bu. Asal abi. Abah.